Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Berapa ayat yang sudah saudara hafalkan dari Alkitab? Ya, saudara, kalau pemazmur mengatakan demikian ya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarilah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Dengan bibirku ku ulang-ulangi segala hukum yang Kau ucapkan. Ya, ku ulang-ulangi. Saudara, menghafalkan ayat itu memang penting juga. Karena pada waktu kita membutuhkan, kita tidak selalu membawa Alkitab ya. Memang ada HP bisa dibuka. Namun pada waktu kita berbicara sama seseorang, pada waktu kita akan bersaksi, menjelaskan tentang firman Tuhan, apalagi kepada anak-anak ya. Nah, kita ajari anak-anak, kita harus dengan cara ya, orang tua harus memberitahu anak-anak, yuk kita lomba menghafalkan ayat. Siapa yang bisa menghafalkan paling banyak misalnya gitu ya. Jadi anak-anak di rumah diajarkan mau menghafalkan ayat yang mana ya. Nah, ini saya memberi contoh. Ini seorang ibu ya, lansia. Padahal lansia itu susah mengingat ya, susah mengingat apa yang menghafalkan. Nah, ibu ini namanya Ibu Mampuni. Dia menghafalkan ayat hafalan dari sekolah minggu. Kan setiap minggu ada ayat hafalannya. Dia hafalkan. Ya, saya hanya minta supaya dia menghafal beberapa untuk sebagai contoh. Ya, mari kita perhatikan. Matius 19 ayat 21. Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amsal 6 ayat 6-8. Wahai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Rut 1 ayat 16c sampai 17a. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, di sanalah aku mati, dan di sanalah aku dikuburkan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, begitu saudara-saudara ya, luar biasa ya. Dia bisa menghafalkan begitu banyak ayat. Mari saudara, kita coba. Kita juga mestinya bisa ya. Itu menolong kita tidak pikun. Dan anak-anak kalau pada waktu mengajar sudah ada ayatnya ya. Jadi kita pilihkan ayat-ayat dan atau ayat-ayat yang ayat hafalan dari sekolah minggu. Mari kita adakan gerakan menghafal ayat misalnya gitu ya. Jadi antara anak sekolah minggu kita buat perlombaan atau apa begitu sehingga fun ya, menyenangkan waktu mempelajari firman Tuhan. Demikian saudara, kita berdoa ya supaya saudara dan saya juga, mungkin kebanyakan orang dewasa, orang lansia, kita juga bisa satu, tapi diingat lagi ya. Biasanya sekarang ingat, besok lupa. Itu sebabnya kita ulangi. Itu sebabnya tadi dikatakannya ku ulang, dengan bibirku ku ulang-ulangi segala hukum yang kau ucapkan. Ya, mari saudara kita komitmen mau latihan menghafalkan ayat. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Firman-Mu itu adalah roti hidup. Tolong kami Tuhan supaya kami cinta akan firman-Mu dan kami mau menghafalkannya, mengingat, mengulang-ulang di dalam hidup kami dan mengajarkan kepada anak cucu semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara. Sampai kita berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.